Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil analisis skripsi kami. Sebelumnya, izinkan saya berbagi layar. Analisis kelompok kami yaitu analisis skripsi berjudul pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga Lor. Kelompok kami yang beranggotakan Aruni Husnaini dengan NPM 1950-364, lalu ada Elsa Putri Priscila dengan NPM 1950-365, lalu Siska Ainun 1950-377, lalu dengan saya sendiri sebagai moderator, Alfiano Fitriani dengan NPM 1950-386, dan yang terakhir ada Alfit Danita dengan NPM 1950-399. Pertama, di sini ada rumusan masalah yang akan dipaparkan oleh Arun. Pada Arun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aruni Husnayaini, NPM 1950-364. Di sini saya akan menjelaskan analisis skripsi dari rumusan masalah. Rumusan masalah dari skripsi yang kami analisis yaitu bagaimana pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 di SD Negeri 3 Purbalingga. Selanjutnya, hasil analisis dari kelompok kami yaitu pada rumusan masalah penelitian ini kata prestasi dapat diubah menjadi keefektifan karena kata prestasi lebih condong kepada seluruh pelajaran, bukan hanya pada satu pelajaran saja. Misalnya, bagaimanakah pengaruh penggunaan eksperimen terhadap keefektifan pelajaran IPA pada siswa kelas SDN, atau bisa juga seperti apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada metode eksperimen mengenai pembelajaran IPA yang pada siswa kelas 4 SDN Negeri Purbalingga. Kedua kalimat di atas dapat digunakan agar penelitian ini tidak hanya menjawab siswa itu berprestasi atau tidak, tapi menjawab pengaruh dan gap pembelajaran melalui metode eksperimen. Jika berpengaruh, bisa digunakan kembali metode tersebut di beberapa sulit seperti ini. Ada pembelajaran yang akan digunakan tidak masalah. Sekian dari saya mungkin Ya, baik. Terima kasih kepada Arun. Berikutnya di sini ada tujuan metode penelitian. Tujuan penelitian akan dibahas oleh saya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga. Seperti yang sudah dijelaskan pada rumusan masalah, jika rumusan masalahnya diganti, maka tujuan masalahnya pun akan berbeda dari sebelumnya. Tujuan masalah barunya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap keefektifan belajar IPA pada siswa kelas 4 SDN 3 Purbalingga Lor. Baik, berikutnya di sini ada hipotesis yang akan dijelaskan oleh Elsa. Kepada Elsa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis dari skripsi yang akan kami analisis yaitu terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran IPA di kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga Lor. Selanjutnya, hasil analisis dari kelompok kami yaitu hipotesis dari skripsi tersebut sudah benar. Dengan hipotesis tersebut, kita dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh metode eksperimen pada pembelajarannya atau tidak. Tetapi menurut kami kurang tepat, karena jika melihat rumusan masalah yang sudah kita perbaiki, hipotesis yang seharusnya yaitu berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan metode eksperimen terhadap keefektifan pembelajaran IPA pada siswa kelas 4 SDN 3 Purbalingga Lor. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Elsa. Berikutnya ada teknik analisis data yang akan dipaparkan oleh Siska Ainun. Kepada Siska dipersilakan. Terima kasih.
Saya Siska Ainun akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Merujuk pada rumusan dan tujuan masalah yang sudah kita bahas sebelumnya, menurut kami teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini sudah tepat karena ada uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui data penelitian yang dikumpulkannya normal atau tidak. Lalu ada uji homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui varian sampel yang diambil itu sama atau tidak. Dan ada uji hipotesis atau uji T yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara hasil post-test kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siska Ainun. Berikutnya, di sini ada hasil penelitian yang akan dipaparkan oleh Alfidrianita. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian pada skripsi tersebut. Nah, di sini ada empat yang dilakukan, 4 penelitian yang dilakukan. Yang pertama ada tes awal atau pretest, lalu yang kedua ada pelaksanaan perlakuan atau treatment, lalu yang ketiga ada pengamatan observasi, lalu yang terakhir ada tes akhir atau post test. Nah, pada tes awal ini pada saat mulai penelitian atau dilakukan tes awal ini tujuannya untuk mengetahui metode eksperimen ini efektif atau tidak dan terbukti pada hasil antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang lebih tinggi nilainya adalah kelompok eksperimen. Maka jadi pada hasil penelitian ini sudah tepat karena pada kelompok eksperimen ini lebih efektif pada pembelajarannya. Lalu yang kedua ada pelaksanaan perlakuan atau treatment. Pada bagian ini kelompok eksperimen memulai pembelajaran secara langsung dan pendidik mengobservasi peserta didik secara langsung. Sedangkan pada kelompok kontrol memulai pembelajarannya dengan metode ceramah sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara metode eksperimen dan metode ceramah yang digunakan dalam pembelajaran IPA ini. Pada kelompok eksperimen ini langsung kepada kegiatannya seperti apa, sedangkan kepada kelompok kontrol ini menggunakan cara metode ceramah. Lalu yang ketiga ada pengamatan observasi atau treatment. Pada bagian observasi ini, peneliti mengamati setiap kegiatan pembelajaran yang digunakan antara metode eksperimen dan metode ceramah yang bertujuan untuk melihat langkah-langkah yang digunakan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum. Dari beberapa pengamatan observasi ini, terbukti metode eksperimen ini efektif untuk pembelajaran IPA. Lalu yang terakhir ada tes akhir atau post-test. Ini diberikan kepada kelompok eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui metode eksperimen ini berpengaruh atau tidak terhadap pembelajaran IPA. Jadi pada hasil penelitian ini sudah tepat karena sudah menggunakan beberapa cara untuk melihat keefektifan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, di sini ada hasil analisis kelompok kami. Kami menyimpulkan bahwa metode eksperimen ini berpengaruh terhadap pembelajaran IPA pada siswa kelas 4 SD 3 Purbalingga-Lor. Nah, kami menyatakan sehingga hasil penelitian akan lebih konkret dan akurat. Lalu dengan adanya uji tes, uji homogenitas, dan uji yang lain-lainnya, kita dapat membuktikan dengan hasil tersebut bahwa metode eksperimen ini efektif untuk pembelajaran IPA pada kelas 4 di SD 3 Purbalingga-Lor. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Alfidrianita. Stop dulu. Lanjut.
Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis skripsi tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.